Sehingga ada satu kitab tafsir diceritakan oleh Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sakit, Nabi datang ke rumah beliau. Kemudian Nabi katakan, kalian nazar saja puasa 3 hari untuk kesembuhan Al-Hasan wal Husain. Maka satu keluarga bernazar puasa. Ada 5 orang, ada Imam Hasan Al-Husain, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dan pelayan mereka namanya Fiddah. Selesai mereka nazar, Imam Ali bin Abi Thalib kerja kepada seorang Yahudi. Beliau dapat gaji itu hanya cukup beli gandum untuk buka puasa. Sudah dapat itu uang beli gandum, pulang ke rumah dibuat roti, dibagi 5. Menjelang waktu berbuka puasa di hari pertama, itu tiba-tiba ada yang ketok pintu. Ternyata Imam Ali ketika keluar dari rumahnya miskinan, ada orang miskin minta makanan. Seluruh makanan buka puasa dikasih kepada orang miskin tersebut. Hari kedua demikian. Jadi mereka buka puasa dengan air putih saja. Hari kedua kerja lagi, dapat gaji, beli tepung gandum. Waktu berbuka puasa ada orang juga ketuk pintu. Ya, miskin wa yatima, anak yatim belum makan, dikasih seluruh makanan tersebut. Mereka seluruhnya buka puasa dengan air putih. Bahkan dalam kitab Mafatihul Ghaib disebutkan tidur di waktu malam seluruhnya kelaparan. Satu rumah kelaparan. Hari ketiga Imam Ali kerja lagi, dapat gaji, beli gandum. Pulang ke rumah diolah itu gandum jadi roti. Menjelang buka puasa mau dimakan, ada orang ketuk pintu. Asirah, tawanan perang, seluruh roti itu dikasih. Hari ketiga juga buka puasa dengan air putih. Padahal Asirah ini bukan orang Islam. Dalam tafsir disebutkan minal musyrikin, orang musyrik. Sehingga para ulama tafsir mengatakan kita kalau berbagi juga kepada orang non muslim dapat pahala, karena mereka manusia. Itu buktinya ayat ini. Asirah itu orang musyrik, bukan ahli kitab lagi, orang musyrik, penyembah berhala, tawanan perang, minta makanan. Imam Ali dengan keluarganya memberikan seluruhnya. Di hari ketiga kelaparan semuanya. Apa yang terjadi? Kebaikan mereka ini abadi dalam Al-Quran. Yufuna bin nazar wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusa qamtarira. Ayat ini menceritakan nakhafu. Jadi mereka takut. Padahal ini luar biasa, tinggal dengan Nabi, dididik oleh Nabi, ahlul baitnya Nabi. Tapi amal yang mereka lakukan, nakhafu, kami takut. Takut nih amal tidak diterima oleh Allah. Takut ini jadi istidraj. Takut ini amal nanti tidak memberikan manfaat kepada kami. Jadi khaufnya itu sangat tinggi. Itulah ciri-ciri orang solehin. Gitu. Namun ada satu ilmu yang diajarkan di dalam kitab Ajalatus Sibak ilal Makarimil Akhlaq. Kalau menjelang kita wafat, sakratul maut, maka pada waktu itu roja, harapan dengan rahmat Allah harus 100%. Jangan harap-harap cemas ketika mau meninggal dunia. Jadi kalau kita meninggal mau menjelang wafat, sakratul maut, hati kita ini harus yakin masuk surga. Saya masuk surga pasti. Rahmatnya Allah. Kenapa? Karena tujuan khauf itu agar meningkatkan amal ibadah kita, agar menghindarkan kita dari perbuatan dosa. Tapi kalau sudah dalam keadaan sekarat, kita sudah tidak ada kesempatan amal. Amalan yang paling utama di saat itu adalah harapan kepada rahmatnya Allah. Makanya di saat menjelang sakratul maut, sifat khauf itu dibuang. Yang ada adalah harapan masuk surga dan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi dinyatakan ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah taala, saya berdasarkan prasangka hamba saya.
Kalau kita menjelang wafat prasangka kita, kayaknya saya ini tempatnya di neraka, maka kita berprasangka kepada Allah, kita di neraka. Allah akan kabulkan hal itu berdasarkan prasangkanya kita. Sehingga para ulama katakan menjelang wafat, khauf itu dibuang, tapi ar-roja itu ditingkatkan 100%. Walaupun kenyataannya amal ibadahnya tidak meyakinkan untuk masuk ke dalam surga sekalipun, tapi amalan yang dilakukan waktu itu adalah harapan. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala rahmatnya itu luas. Inna rahmati sabagat ghadabi, rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma jam'ana hadza jam' marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhi qulubana an ta'alluqi min dunak waj'alna min qaumin tuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.